Ibu kepala sekolah yang terhormat, Bapak, Ibu, guru karyawan SMP Negeri 1 Semarang yang kami hormati dan yang berbahagia. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan dengan tujuan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam acara Jumat religi. Bersama dengan kita, anak-anak di rumah juga melaksanakan kegiatan-kegiatan Jumat religi. Sebelum acara inti kita mulai, terlebih dahulu akan dibuka dengan bacaan Asmaul Husna. Sesingkat-singkatnya, namun demikian untuk melaksanakan kegiatan ini mudah-mudahan bisa diikuti dengan khidmat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta rasuluna ridhoka rabbuna dunyana wa ukhra. Ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qawi ya Basitu ya Hafiz ya Rafiu ya Mu'min ya Mu'minu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Qadir ya Halim ya Muhsin ya Muqdir ya Mumitu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad. Shalli wa sallim ala Taha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dinas, semoga beliau tadi beliau luar biasa, ini punya usaha banyak. Jadi saya baca CV-nya ya. Semoga berkah ya Pak ya. Dia juga mempunyai filosofi dan semoga nanti ini bisa berhubungan dengan beliau dan kata-kata saya bisa banyak sekali luar biasa. Dan selamat datang menyambut SMP 1 Semarang dan demikian pula Bapak Ibu guru karyawan yang kami hormati dan selalu kami banggakan. Marilah yang pertama dan utama dengan semua saya katakan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, terutama adalah kesehatan, sehingga kita dalam pagi hari ini bisa mengikuti kegiatan Jumat religi yang memang agenda Jumat religi itu merupakan program sekolah. Hanya saja pada masa pandemi ini kita kemas agak berbeda, yaitu untuk Bapak Ibu guru ada pengajian di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dinas. Kemudian untuk yang anak beragama Islam
melaksanakan baca Al-Quran dan sholat kita di rumah masing-masing yang dipantau oleh orang tua. Untuk yang beragama Nasrani, kita mendatangkan Bapak Pendeta, anak-anak melalui virtual Zoom meeting. Dan untuk yang agama Hindu dengan guru agama Hindunya melalui WhatsApp. Ya, apapun sarananya, yang penting adalah tujuannya. Di mana di masa sekarang ini kita sangat rentan, sangat rentan dengan adanya pressure baik itu dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial. Nah, itulah jiwa kita ini disiram supaya iman dan takwa kita itu selalu lurus, kita tidak pernah meninggalkan agama. Nah, ini tujuan dari kegiatan ini, dan tentunya kegiatan ini tidak hanya sekali, tapi rutin akan kita laksanakan di berikutnya, di waktu-waktu berikutnya. Untuk Bapak Ibu, monggo silahkan diikuti dengan sesama dan ambil hikmahnya, setelah itu dilaksanakan. Karena itu sambutan saya. Terima kasih, salam sehat selalu, dan tentunya tetap bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam sunnah hukumnya, menjawab wajib. Betul? Tema kita hari ini adalah ibrah. Ibrah itu hikmah dalam menghadapi musibah virus corona atau pandemi corona. Ya, ibrah dalam menghadapi musibah, ya, musibah wabah corona atau virus corona. Kan adalah virus corona juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang berbicara adalah bagaimana itu makhluk, yang mematikan tadi adalah efek dari makhluk, yang menjadikan bagaimana pandemi ini, ekonomi, kesehatan, pendidikan adalah makhluk. Pasti makhluk itu pun bagaimana ketentuan Allah, dan Allah pun pasti yang akan menghilangkan makhluk itu. Betul? Betul? Maka tadi Ibu Kepala Sekolah mengatakan bahagia. Betul, karena setiap hari itu memang harus bahagia. Kenapa bahagia? Tanda syukur bahwa dengan kondisi yang ada seperti ini pun tidak menjadi kita jauh daripada sabar, jauh daripada syukur, jauh daripada bahagia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibrah itu hikmah atau nilai yang bisa kita ambil, value yang bisa kita ambil daripada menghadapi virus corona. Yang pertama, apa yang pertama? Bahwa pada saat kita dihadapi dengan masalah apapun, termasuk dalam kondisi keadaan seperti ini pun, yang kurang lebih hampir setengah tahun atau 6 bulan kita sudah menjalani ini, yakin kita belajar tentang hikmah tawakal kepada Allah Subhanahu. Tawakal bukan pasrah, bukan juga menyerah, tapi terus berinovasi, terus melakukan sebuah gerakan. Kemarin kami silaturahim di antara para mubalighat, Jama'iyatul Mubalighin, Pak Kiai Kanasom, ya, di rumah beliau. Apa yang beliau katakan, dengan adanya pandemi ini contoh Bapak Ibu. Dengan adanya pandemi, para mubalighat jadi melek tentang teknologi, betul? Yang namanya ustazah. Jadi melek tentang teknologi, banyak kajian, banyak talaki, banyak kajian-kajian atau taklim, di antaranya dilakukan dengan media yang namanya internet. Maka tawakal adalah yang pertama yang menjadikan kita bukan pasrah, tapi yakin bahwa itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana dengan takdir itu kita dapat melakukan yang terbaik. Dengan apa? Dengan ikhlas menjalani ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin.
Yang kedua, apa yang kedua yang bisa kita ambil ibrah dari bagaimana kondisi wabah ini? Yang kedua, kita senantiasa menjaga aturan Allah. Ya, apa maksudnya menjaga aturan Allah? Adalah kita selalu ingat untuk menjaga dan memperhatikan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah walaupun dalam kondisi kita pandemi saat ini. Ingat apa? Ingat kita selalu ada ilmu langit, ada ilmu bumi. Ilmu langit hubungan kita hablum min Allah dan hubungan bumi hablum min nas. Ini harus kita jaga Bapak Ibu. Karena kalau kita menjaga aturan Allah, insya Allah akan mempercepat virus itu hilang. Amin. Amin Allahumma. Amin. Betul Pak. Sekarang jujur Pak, kira-kira banyak nggak dalam pandemi gini yang banyak bersedekah? Banyak. Di sana ada zikir, di sana ada bantuan kebaikan, di sana ada kita menderma, di sana ada kegiatan-kegiatan sosial. Inilah yang mempercepat turunnya barokah, turunnya rahmat dari langit yang Allah turunkan untuk menghilangkan virus-virus ini. Amin Allahumma. Amin. Maka jangan sampai melampaui batas dan melanggar larangan-larangan Allah malah dilakukan. Maka memperbanyaklah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu." Jadi kalau kita mengutamakan Allah, bersandar kepada Allah, Allah akan menjaga kita. Amin. 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 Ustadz, saya kan senangnya ke masjid, gak usahlah pakai masker, gak usahlah pakai hand sanitizer, gak usahlah di jarak-jarak. Itu ikhtiar, betul? Betul? Kalaulah mungkin kita yang tidak sakit pas kita batuk malah menulari orang, zalim tidak? Zalim tidak? Makanya sama-sama saling menjaga. Bahwa para ulama di MUI sudah mengatur semuanya untuk apa? Untuk kemaslahatan kebaikan bersama. Amin Allahumma. Amin. Apa tiga? Yang ketiga, senantiasa kita ingat keadaan seseorang mukmin karena apa? Kalau dia diberikan nikmat maka dia bersyukur dan itu baik untuknya. Dan kalau diberikan musibah dia bersabar dan itu baik untuknya. Maka dua kita di dalam menghadapi hidup ini. Kalau banyak nikmat syukur, kalau ada musibah, ada ujian kita sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Pelajaran tentang kesabaran kita belajar tentang Nabi Ayub. Ini contoh saja. Diberikan sakit, tapi sebelum sakit kaya raya nggak Nabi Ayub Pak? Kaya raya. Punya anak Pak? Punya istri Pak? Sedang sedekah Pak? Sedekah karena iblis nggak rela Nabi Ayub ini taat sama Allah. Atas izin Allah apa? Silahkan kalau engkau mau menguji Nabi Ayub, diuji apa? Rumahnya kebakar, hartanya habis. Tapi iblis geleng-geleng, kenapa kok makin taat? Akhirnya apa? Izin lagi iblis sama Allah, ya Rabb, aku goda dia. Kenapa anaknya meninggal satu-satu? Terjadilah itu, apa yang terjadi? Makin taat lagi. Sampailah puncaknya Nabi Ayub dikasih sakit. Sakitnya istilahnya kayak sakit burik, sakit kulitnya itu gatal sampai terlihat tulangnya dan lara-lara bertumbuh dan sekian radius berapa meter itu tercium baunya sampai dijauhi oleh masyarakat sekitar. Tapi bukan semakin jauh kepada Allah, malah semakin taat karena yakin apa? Bahwa pada saat nikmat pun ingat Allah, pada saat ada ujian pun ingat Allah. Maka konsep bersabar dan syukur ini adalah konsep orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena hidup ini adalah bagian untuk apa? Untuk sarana memperbanyak bekal dan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, lakukan ikhtiar dan sebab. Maksudnya apa? Lakukan ikhtiar dan sebab. Kita satu, ikhtiar dengan apa Bapak Ibu? Pakai masker. Dua, cuci tangan. Dengan sabun dan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Tiga,
Harus Ini menjaga jaga jarak. jarak nih, alhamdulillah. Walaupun belum 1 meter ke 2 meter, tapi ikhtiar sudah menjaga jarak. Terus berapa lagi Bapak? Terus apa Pak? Bapak 3, 4? Nah, di salah satu masjid diingatkan Bapak Ibu, mohon maaf untuk saat ini diharapkan untuk tidak Salaman. Kadang ada yang salamannya seperti ini, ada. Monggo, ini bagian dari ikhtiar. Tapi mau melakukan juga ya nggak apa-apa. Tapi resiko kembali atau keyakinannya kepada diri masing-masing. Ya. Itu lakukan ikhtiar dan sebab. Kelima, apa kelima? Nah, kelima ini ilmu langit. Bapak Ibu rahimahullah. Kalau kita ingat Allah, kita berjalan menuju Allah, Allah lari menuju kita. Betul Bapak Ibu? Kalau kita berlari menuju Allah, Allah lompat menuju kita. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya begini. Pada saat kita memberikan doa, zikir, ibadah kepada Allah, Allah cepat memberikan apa? Memberikan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dikala di sini. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah apa? Adalah senantiasa kita jangan percaya kepada hoax. Jangan termakan isu hoax. Yang kita yakinkan bahwa informasi yang sebaik-baiknya informasi adalah kita percaya kepada informasi yang bersumber dari yang tepat. Misalnya ada Satgas Covid, ya udah kita percayakan itu saja. Ada informasi yang tidak benar, jangan percayakan. Ini lagi viral bahwa apa? Bahwa banyak ini minyak kayu putih bisa menghilangkan corona. Ini semua buat statement supaya apa? Supaya banyak follower. Tapi yang kita lakukan percayalah kepada yang apa? Berprofesinya atau yang memiliki Ilmu. kemampuan atas profesinya tersebut. Jadi yang lain-lain maaf bisa dikatakan hoax. Jangan percaya informasi yang tidak benar. Maka inilah yang menjadi kebaikan bagi kita. Apa intinya yang saya sampaikan? Ambillah hikmah dalam setiap kejadian, maka kita akan semakin melihat bahwa kekuatan serta kebesaran Allah yang maha dahsyat. Manusia hanya ditugaskan taat kepadanya dan menjalankan segala ketentuan yang menjauhi Allah. Insyaallah demikian dapat kami sampaikan. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti ukulaha ismi rabbiha yadri Allahul amsala linnas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa qidal ma'u wa qudiyal amru wastawa
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Bu. Halo. Pagi, Bu. Iya. Pagi ini kita sedang melaksanakan Jumat Religi ya, sebagai program sekolah kita SMP Negeri 1 Semarang. Dan pada saat ini untuk anak-anak Kristianis, siswa Kristen dan Katolik akan mengadakan ibadah singkat. Nanti ada renungan dari Bapak Pendeta, yaitu Pendeta Hono Aji Nugroho. Kemudian anak-anak nanti ada sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Anak-anak boleh tanya apa saja ya kepada Pak Pendeta. Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama beribadah di tempat kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan fasilitas melalui sekolah kami untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Kami percaya Tuhan dengan kegiatan ini kami ingin semakin dekat pada Tuhan. Kami sungguh-sungguh berserah dan berharap kepada Tuhan saja. Apalagi saat ini kami sedang mengalami masa-masa susah Tuhan. Kami harus kuat dan kami harus sehat karena campur tangan Tuhan. Dan sertai Tuhan pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau akan menolong setiap diri kami untuk kami fokus, kami sungguh-sungguh terpusat pada firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Hono. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita akan langsung mendengarkan khotbah dari Pak Pendeta ya, Bapak Pendeta Hono Aji Nugroho. Monggo. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Pagi, Pak. Baik, sehat semuanya? Baik. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini. Nanti saya minta aku akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua ayat 46 dan ayat 47. Baik, siapa yang mau menjadi sukarelawan untuk membaca? Lukas 2 ayat 46 sampai 47. Ya, silakan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, ada satu hal yang cukup menarik ketika kita membaca ayat ini. Yang pertama, kenyataan yang pertama adalah pada saat itu, mungkin Yesus seusia kalian pada saat itu, tapi dia sudah bisa bergaul atau berdiskusi dengan para alim ulama. Ya, Yesus memiliki satu kecerdasan yang cukup baik sehingga dia bisa untuk berdiskusi secara mendalam, bahkan para alim ulama itu tercengang atau terheran-heran untuk mendengar jawaban dari Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sehingga dia menjadi seorang yang
seorang anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semuanya untuk memikirkan atau merenungkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang menjadi generasi unggul di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena kita semua saat ini sedang terbatas, kegerakan kita terbatas, model pembelajaran kita terbatas, kesempatan-kesempatan yang kita miliki terbatas, tetapi bagaimana kita menjadi generasi unggul? Apakah kita bisa? Apakah kita mampu? Catatan kita, yang pertama mari kita akan perhatikan, kalau kalian membawa Alkitab, itu kalian bisa perhatikan di pasal yang kedua, itu bercerita tentang bagaimana kebiasaan Yesus yang diajak oleh orang tuanya untuk ada di bait Allah. Kebiasaan Yesus yang diajak oleh orang tuanya untuk ada di bait Allah. Artinya, Yesus memiliki satu kebiasaan yang baik. Satu kebiasaan yang baik di dalam kehidupannya, yaitu apa? Dia selalu ikut beribadah di bait Allah bersama dengan orang tuanya. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat 41, di situ dengan jelas. Mengapa Maria, ibu Yesus pada saat itu tidak memiliki satu prasangka bahwa Yesus tertinggal di bait Allah? Karena apa? Seperti biasanya, karena mereka bersama-sama berduyun-duyun ke bait Allah, mereka jalan bersama-sama. Oh, pasti anak saya ada di situ. Tetapi memang pada saat itu luar biasa, Yesus sedang bertukar pikiran, berdiskusi dengan alim ulama. Artinya poin yang pertama, ketika kita ingin menjadi generasi unggul adalah kita harus memiliki kebiasaan yang baik. Nah, kalau kita ingin menjadi generasi yang unggul, yang pertama kita harus memiliki kebiasaan-kebiasaan baik, yang kedua kita harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Kedisiplinan yang tinggi seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia harus ikut ke sinagog setiap jam 12 siang setelah bapaknya bekerja menjadi tukang kayu, kemudian dia diajak di sinagog dan disitulah dia berdiskusi, mendengarkan diskusi, dia belajar, dia mendengarkan pembacaan Taurat dan selanjutnya. Mereka semua atau Yesus Kristus pada saat itu disiplin di dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ada satu yang cukup menarik di dalam ayat yang ke-47. Ayat yang ke-47 dikatakan bahwa Yesus pada saat itu, ayat 46 dan 47, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Artinya, dia mau belajar. Dia mau belajar kepada siapapun. Ya, seringkali memang ketika kita membaca ayat ini, maka kita berpikir bahwa, oh karena Yesus adalah Tuhan, maka pasti dia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Tapi, ya bisa juga. Tetapi ketika kita belajar bagaimana Yesus sebagai anak-anak yang saat itu bermain, yang saat itu bersama-sama dengan temannya mungkin harus berlari-lari, mungkin harus petak umpet, atau mungkin harus mencari sesuatu. Ada satu hal yang cukup menarik, yaitu Yesus selalu belajar kepada siapapun. Sehingga ayat 52 itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan di situ dikatakan 2 kali dengan kata-kata yang sama di dalam pasal yang kedua itu. Ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-52. Bahwa Yesus semakin bertambah besar, kemudian semakin disukai oleh banyak orang. Cukup menarik. Bagaimana kemudian kita bertambah besar, bertambah pengetahuan, bertambah hikmat, dan disukai oleh banyak orang. Kiranya itu akan memberkati kita semuanya. Selamat pagi. Baik anak-anak, sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan Pak Pendeta Hono. Sudah mengerti apa yang disampaikan Pak Pendeta, kita harus menjadi apa? Generasi unggul. Ya, untuk menjadi generasi unggul kita harus bagaimana? Mau belajar dari orang lain. Mau belajar pada siapapun. Iya. Iya. Sudah dicatat di buku anak-anak? Sudah. Silakan ada yang bertanya. Saya Bu. Ya, yang angkat tangan tadi yang tanya Elis apa Elin apa Tulos? Oh iya ya, Felis ya, silakan 7C. Felis mau tanya apa nak?
Bagaimana cara mendisiplinkan diri kita agar tidak malas-malasan? Oh ya, bagaimana cara mendisiplin kita supaya tidak malas-malasan? Ya, betul sekali. Saat ini kalian memang sedang sering harus berada di rumah. Sehingga kadang-kadang ketika pembelajaran dimulai itu masih ada yang belum mandi. Seperti itu contohnya. Contoh sederhana ketika kalian mau mengikuti pembelajaran, itu kan memang harus disiplin. Yang pertama itu aturan dari sekolah, sudah harus mandi, kemudian memakai seragam, betul? Betul, Bu. Betul, iya betul. Nah, itu cara-caranya mendisiplinkan diri dari hal-hal yang kecil dulu. Ya, silahkan kalian komit terhadap apa yang sudah disampaikan oleh pihak sekolah, itu hal yang sederhana sekali. Ya, kemudian cara lain nih yang bisa untuk mendisiplinkan diri kita. Setiap hari kita melakukan kegiatan, betul ya? Kegiatan dari pagi sekolah untuk ikut kegiatan daring. Ada beberapa mata pelajaran dalam satu hari. Itu kalian buat jadwal kegiatan sehari-hari. Oh, bangun jam 5, kemudian mandi, sarapan, lalu mengikuti kegiatan pembelajaran daring sampai jam 12. Lalu setelah itu istirahat atau bagaimana. Nah, itu kalian buat jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, seperti itu. Lakukan itu setiap hari dan kamu pasti lama-lama akan terbiasa. Disiplin itu karena biasa. Kalau tidak biasa ya nggak akan disiplin, begitu. Silakan, tanya apa? Bagaimana cara kita bisa cerdas seperti Yesus? Bagaimana cara kita bisa cerdas seperti Yesus? Kayaknya ini Pak Pendeta deh ini ya, pertanyaan yang susah ini. Bagus sekali anak-anak, pertanyaanmu bagus banget. Ini Pak Pendeta yang akan menjawab. Monggo Pak. Oh, ya, bagaimana kita bisa menjadi cerdas? Nah, sebetulnya ketika kita menjadi cerdas, sebetulnya yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa sebetulnya tidak ada seorang pun itu adalah orang yang bodoh. Tidak ada. Itu kenyataan dan itu kebenaran. Karena mengapa saya katakan demikian? Karena Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kita itu sempurna. Dengan banyak hal yang diberikan kepada kita, termasuk kemampuan-kemampuan yang ada dalam kehidupan kita. Kalau dalam bahasa Alkitab biasanya dikatakan talenta. Setiap manusia itu memiliki talenta, walaupun mungkin hanya satu, tetapi dia diberikan talenta. Artinya, sebenarnya kita punya potensi. Nah, bagaimana kemudian kita dari potensi yang ada, itu kita kemudian mengasahnya, kemudian itu menjadi kecerdasan kita. Oh, untuk kelas 7, 8, 9 semuanya. Iya. Harapannya Bu Vero dan Bu Lina, meskipun kita pembelajarannya melalui daring, Ibu harap tetap bersemangat, tetap disiplin dalam pembelajaran dan tidak lupa juga berdoa, mohon diberikan kelancaran dan juga diberikan semangat. Dan yang tidak lupa, anak-anakku juga jaga kesehatan pada masa-masa seperti ini. Kita akan tutup Jumat Religi ibadah pagi hari ini dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Hono. Dipersilakan. Baik, mari kita berdoa, kita akan menikmati berkat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh bertemu dengan anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan ada di SMP Negeri 1 Semarang ini. Kami terus mendoakan mereka semuanya. Tuhan akan menolong dengan kemampuan yang mereka miliki, dengan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Biar mereka boleh mengasahnya terus dan akan menjadi generasi yang unggul, siap untuk bersaing dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua. Demikian juga dengan guru-guru, Tuhan akan berkati ketika mereka harus mendidik dan menolong anak-anak untuk bertumbuh kembang di SMP ini Tuhan. Biarlah semuanya di dalam pemeliharaan, perlindungan, dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini.
waktu kami boleh bersama-sama bertemu melalui media Zoom ini. Ampuni jika ada kekurangan dan kesalahan, dan biarlah namamu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati. Pranayam. Karasudana. Om Sudaman Swaha. Om Ati Sudamam Swaha. Puja Trisandia Ngawit. Butam ya Subawiyam Niskalam Niranjanur Nirwikalpu Nirakyata Sugeriwo Eko Narayana Nadwityosti Kascip Om Tuam Siwa Tuam Mahadewa Iswara Wisnu Carudratsa Purusa Parikirtita Om Papuham Papukarmaham Papatma Papasambhawa Rahimam Pundari Kapsa Sabaya Biantara Suci Om Kasama Swamam Mahadewa Sarwa Prani Hitamkara Mamuja Sarwa Papipya Palaya Swasada Siwa Om Kesandawyo Kaiko Dosa Sandawyo Wajiko Mama Sandawyo Manasa Dosa Tat Pramadat Keswamam Swamam Om Sandi 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 Om Om Swastiastu. Saya akan membacakan bab 1 Arjuna Wisada Yogya. Krista Waca. Sloka 1. Bab 1. Dharma kesetre kuru kesetre sama wita yuyut sawa mama kah pandawas caiwa kim akurwata sanjaya. Rasta berkata, apakah yang mereka akan lakukan pasukanku dan pasukan Pandawa di medan Dharma Kuru Kesetra yang siap bertempur, oh Sanjaya? Bab 1 Sloka 2. Sanjaya Uwaca. Terus tuatu Pandawa nikam Yudam Duryodanas tada Acarya Upasam Gaya Raja Janaka Pravir. Sanjaya berkata, setelah melihat pasukan Pandawa siap bertempur teratur, Raja Duryodana datang mendekati gurunya, bersabda kata-kata berikut. Sloka 1, sloka, ya nanti beda deh.
Terus bab 1 sloka 3. Pasyatam Pandu Putranan Acarya Mahatim Cambung Yudam Drupada Putrena Tawa Sisyena di mata. Lihatlah itu, pasukan Pandawa yang amat besar dipimpin oleh Pandu dan oleh putra pada muridmu sendiri bijaksana, dan Acarya. Bab 1 sloka 4. Atra Sura Maheswasa Bima Juna Sama Yudi Yudyut Wiratasca Upadasca Maharata. Inilah nama-nama para pahlawan pemanah-pemanah yang tangguh sebanding dengan Bima dan Arjuna, yaitu Yuyudana, Wirata, dan Drupada, semuanya panglima kereta perang. Bab 1 sloka 5. Trista Ketus Cikatana Kasih Rajas Cawirawan Purujikun Tipulcasca Saibyaca Naru Ngawah Trista Ketu Cikatana, Trista Ketu Cikatana dan Raja Kasih yang pemberani, prajurit Kunti Boja dan Saiba, yaitu benteng di antara manusia. Bab 1 sloka 6. Yuda Masnyu Cawi Kranta Buddha Jasa Wiryawan Saud Badru Rupa Deyasca Sarwa Iwa Maharata. Yuda Manyu yang pemberani, Utama Uja yang gagah berani, putra-putra Subadra dan Drupadi, semua sesungguhnya ahli perang kereta. Bab 1 sloka 7. Asmakam tu visit haye tani Buddha Wijutama Nayaka Mama Sansisya Samcat Natam dan Rawimite. Ketahuilah mereka sebagai pemimpin-pemimpin pasukan kami. Untuk ketahui, saya sebutkan mereka. Yang pertama adalah engkau, pendeta utama. Bab 1 sloka 8. Bawan Bimas Jakarnasca Tripasca Samitin Jaya Aswatama Wiras Kasnaca Saudatis Tatai Waca. Yang terhormat Bima dan Karna, kemudian Kripa yang sama saya jaya dalam perang, demikian juga Aswatama, Wikarna, dan Somadaputra. Bab 1 sloka 9. Anyeja bawah sura madate takewe cita nanas sastra praharana sarwe yude wisarada, dan perwira lainnya yang sedia mempertaruhkan jiwa mereka untuk saya, sama-sama bersenjata lengkap aneka warna, semua ahli dalam perperangan. Bab 1 sloka 10. Apyaratam tat asmakam balam bisma pirakis sistem raryaptam twidam etesam bahlam bisma piraksitam. Pasukan kami yang dipimpin oleh Bisma sungguh tak terkirakan banyaknya.
sedangkan besar pasukan mereka di bawah komando Bima dapat diperkirakan. Demikian sloka dari saya. Om Santi 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 Om.